Sebelumnya mohon maaf lama tidak upload Dragon Monarch ini. Karena sakit lambung, untuk ini akan kami lanjutkan cerita-cerita yang belum tamat ini. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Chapter 381 Tingkat Alam Raja tahap ke-9. Sekte Wayang. Duar. Sebuah bangunan meledak seketika di pusat Sekte Wayang berada. Para murid Sekte Wayang pun sedikit panik, bukan karena itu serangan dari musuh, melainkan amarah seseorang yang menjadi pemimpin dari Sekte Wayang. Di langit saat ini terlihat sosok pria parubaya yang memasang wajah yang sangat gelap. Ia adalah master dari Sekte Wayang yang sedang mengamuk menggunakan wayangnya. Master, hentikan itu, walaupun Anda menghancurkan apapun yang Anda lihat, semuanya tidak akan kembali seperti semula. Tetua pertama Sekte Wayang langsung menghentikan master sektenya. Sialan, sialan. Siapapun mereka, aku pasti akan membunuhnya. Ucap master Sekte Wayang saat ki-nya meledak dahsyat sekali lagi. Tetua pertama dan tetua kedua Sekte Wayang yang sangat dekat pun berkeringat sedikit. Walaupun mereka berdua kuat, tetap saja di hadapan master Sekte Wayang, kekuatan mereka sangat pucat. Tetua pertama dan kedua Sekte Wayang telah mencapai tingkat alam kaisar tahap pertama dan master Sekte Wayang telah mencapai tingkat kultivasi alam kaisar tahap ketiga. Hentikan sampai di sini. Kita akan mencari kedua bocah itu. Mereka berdua tidak mungkin pergi terlalu jauh karena Sekte Wayang dekat dengan Sungai Abadi. Suara seseorang pun terdengar yang membuat master Sekte Wayang menenangkan dirinya. La menatap ke arah tempat tertentu dan menemukan sosok tua. Dia adalah tetua agung Sekte Wayang yang legendaris. Dia adalah pria terkuat dan juga tertua di sekte tersebut dengan tingkat kultivasi alam kaisar tahap kelima. Tentu master Sekte Wayang sangat menghormati sosok tua itu karena bisa dikatakan, ketika ia baru bergabung dengan Sekte Wayang, tetua agung Sekte Wayang telah menjadi seorang tetua. Yang harus kau pikirkan saat ini adalah Changlan. Dia telah diundang oleh organisasi Sein Langit untuk menjadi master bela diri peringkat 150. Apa kau mengerti maksudku? Tanya tetua agung Sekte Wayang. Wajah master Sekte Wayang sedikit pucat saat mendengar nama Changlan. Ia tentu mengerti bagaimana kekuatan para master bela diri. Mereka bukan sesuatu yang dapat diprovokasi, bahkan yang terlemah pun dapat menghancurkan mereka. Sementara Changlan master bela diri peringkat ke-150. Bahkan untuk tetua kedua dan ketiga sedikit ketakutan saat mendengar nama Changlan yang menjadi jenius nomor satu Sekte Wayang sejak zaman kuno sekalipun. Tidak lama kemudian, Master Sekte Wayang menenangkan dirinya dan menaikkan sudut bibirnya saat menatap ke arah wayang miliknya yang menggunakan jubah hitam. Jika dia mencoba menantang kita, aku ingin melihat apakah dia bisa melawan wayang ini. Ucap Master Sekte Wayang dengan seringai kejam di wajahnya. Tetua Agung Sekte Wayang menatap ke arah wayang Master Sekte Wayang sekilas dan ia mengangguk. Ia tentu sadar bahwa wayang itu adalah kelemahan terbesar Changlan. Sebab, dahulu Changlan kalah dalam pertempuran karena wayang itu juga walaupun kultivasi Changlan bahkan sudah melampaui tetua agung Sekte Wayang. Sementara itu, terlihat di suatu tempat persembunyian yang dikelilingi oleh formasi, getaran besar terjadi. Drurt. Walaupun tidak ada tanda-tanda ki yang mengakibatkan hal itu, tetap saja tekanan yang tidak terkatakan terlihat dengan jelas. Blar. Cahaya, petir hitam dan uap berwarna merah kehitaman pun meledak dari langit dan membentur suatu tempat tepat di bawah. Kerak, 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 perang. Saat ini terlihat formasi yang hancur seperti pecahan kaca. Tetapi tidak ada ki yang merembes keluar karena tertahan oleh sesuatu. Di kawah yang lumayan dalam, terlihat tiga sosok yang sedang melayang setinggi beberapa meter dari permukaan tanah. Ketiganya tidak lain adalah Lin Yan, Xiao Zia dan Xia Yuer.
Luar biasa. Aku tidak menyangka bahwa kultivasiku akan meningkat setinggi ini. Ucap Lin Yan saat menatap ke arah tangannya yang masih memercikkan petir hitam setiap saat. Lin Yan, aku akhirnya mengejar kultivasimu. Xia Yuer terbang ke sana kemari karena saat ini dirinya lah yang paling banyak meningkatkan kultivasi. Lin Yan, tampaknya campuran herbal yang kau konsumsi sebelumnya membuat peningkatan kita berlipat ganda. Apakah itu herbal yang kau temukan dari Gunung Safir? Tanya Xiao Zia. Karena sedikit terkejut juga dengan peningkatan kultivasi mereka bertiga. Ya, aku menggunakan hampir setengah dari herbal langka yang aku ambil di Gunung Safir. Sedari awal, herbal-herbal itu memang bertujuan untuk meningkatkan ki walaupun sedikit memaksakan. Ujar Lin Yan dengan senyum kecil di wajahnya. Walaupun begitu, tampaknya kau harus menahan terobosanmu selanjutnya. Walaupun mungkin tidak ada masalah bagi tubuhmu. Yuer akan menerima dampaknya. Dia memulai tubuhnya dari awal tidak seperti diriku dan tidak seperti dirimu yang memiliki tubuh spesial. Xiao Zia memperingati. Entah mengapa, setelah bersama dengan Lin Yan dan Xia Yuer, pemikirannya tentang balas dendam telah menghilang dan ia menikmati petualangan kecil yang Lin Yan bawa padanya. Kenapa tampaknya kau seolah-olah menuduhku menjadi beban sehingga kita tidak dapat meningkatkan kultivasi lebih tinggi? Xia Yuer berhenti di udara dan memegang pinggangnya dengan kedua tangannya yang mungil dan menatap ke arah Xiao Zia dengan tatapan tidak puas. Xiao Zia sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Xia Yuer karena jika ia membalas, roh peri mungil itu akan mengoceh tanpa henti nantinya. Tenang Yuer. Apa yang dikatakan oleh Xia benar. Kau harus memperkuat fondasi tubuhmu itu agar dapat menerobos ke tingkat selanjutnya secepat mungkin. Aku yakin bahwa kau mampu melakukannya dalam waktu singkat. Lin Yan pun langsung menghibur roh peri mungil itu. Tentu putri ini akan dapat melakukannya dalam waktu singkat. Ucap Xia Yuer bangga sambil mengangkat sedikit kepalanya dengan tampilan arogan. Sudah 2 minggu berlatih dan 2 minggu berkultivasi kita berkultivasi. Apakah sudah saatnya kita bergerak untuk membasmi mereka? Tanya Xia Yuer bersemangat dan langsung mendarat di bahu Lin Yan. Mendengar pertanyaan Xia Yuer, Lin Yan pun menaikkan sudut bibirnya. Ya, dengan tingkat kultivasi alam raja tahap ke-9, kita pasti bisa memusnahkan mereka semua. Ayo pergi, kita akan mencari Dai Mubai terlebih dahulu di kota yang dekat dengan Sekte Wayang. Ucap Lin Yan dan perlahan melayang ke arah langit. Xiao Zia hanya diam dan perlahan melayang ke arah langit juga. Mereka pun langsung bergerak ke tempat Sekte Wayang berada untuk menyelesaikan konflik di antara mereka. Saat Lin Yan, Xiao Zia dan Xia Yuer telah pergi dari tempat tersebut, dalam waktu beberapa menit kemudian satu sosok perlahan muncul dari udara tipis. Sosok tersebut menggunakan jubah dan menatap ke arah kepergian kelompok Lin Yan. Kekuatan mereka lumayan kuat. Tetapi, kenapa aku merasa adanya aura familiar dari pemuda itu? Gumam sosok tersebut. Lapung menggelengkan kepalanya karena merasa hanya terlalu banyak berpikir. Lapun langsung menghilang kembali dan pergi dari tempat tersebut. Jika Lin Yan menatap sosok sebelumnya yang tiba-tiba muncul dari udara tipis, ia akan langsung mengenalinya dalam sekejap. Itu bukan karena wajahnya, tetapi pakaian yang digunakan oleh sosok tersebut, yaitu jubah ular. Chapter 382 Garis Darah Bunga Darah Kematian. 5 hari kemudian. Kota yang terletak tidak jauh dari Sekte Wayang adalah sebuah kota berukuran sedang. Di tempat itu, beberapa klan tingkat bawah mengatur segala sesuatunya dan itu untuk keperluan Sekte Wayang. Suasana di kota itu juga terlihat lumayan ramai. Tetapi, wajah para penduduk di kota itu tampak sedikit waspada setiap saat.
Hal itu dikarenakan oleh Sekte Wayang yang kini menggunakan manusia sebagai uji coba pembuatan wayang. Tentu mereka akan takut jika Sekte Wayang menangkap mereka. Pemberontakan dari beberapa klan pernah terjadi tetapi mereka semua ditangkap dan dijadikan kelinci percobaan untuk membuat wayang. Sejak saat itu, sangat jarang kultivator yang mencoba untuk memberontak. Di pinggiran kota tersebut, saat ini terlihat satu sosok pria menggunakan jubah. Tidak lain adalah Dai Mubai yang telah berjanji untuk bertemu dengan Lin Yan di sana. Berhenti. Siapa kau? Tunjukkan wajahmu jika kau ingin memasuki kota ini. Salah satu dari puluhan pria yang menjaga daerah sekeliling kota langsung menghentikan Dai Mubai. Ini adalah perintah dari Sekte Wayang bahwa semua anggota klan di kota itu harus memeriksa siapa saja yang datang ke kota. Tentu itu dikarenakan mereka sedang mencari Lin Yan dan Dai Mubai serta melacak keberadaan Changlan. Dai Mubai yang menggunakan jubah pun melirik sedikit ke arah para kultivator tingkat alam raja yang mencoba menghentikannya. Pergilah, jangan halangi jalanku jika kalian masih ingin hidup. Ucap Dai Mubai sedikit dingin. Apakah kau ingin mati? Ketika kau datang ke kota ini, kau harus menunjukkan identitasmu. Ini bukan permintaan, tetapi perintah. Ucap salah satu dari mereka dengan nada sangat dingin sebab Dai Mubai tampaknya meremehkan mereka semua. Kenapa kalian mencoba menghentikanku bepergian? Apakah kalian tahu konsekuensi jika melakukan itu? Tanya Dai Mubai acuh tak acuh. Apa katamu? Apa kau tidak tahu bahwa kota ini berada di bawah kekuasaan Sekte Wayang? Tanya salah satu dari penjaga tersebut dengan nada dingin. Rekan-rekannya yang lain pun langsung mengelilingi Dai Mubai karena Dai Mubai tampak mencurigakan. Melihat puluhan kultivator itu mengelilinginya, Dai Mubai tahu bahwa ia tidak akan bisa pergi dengan damai untuk mencari Lin Yan. Para penjaga itu bukanlah anggota Sekte Wayang. Tetapi mereka semua bekerja untuk sekte itu dan hal ini tentu diketahui oleh Dai Mubai. Ia awalnya ingin melepaskan mereka semua, tetapi nyatanya itu adalah hal mustahil. Ia pun hanya menghela nafas dan sudah berniat menghabisi mereka semua. Karena kalian tidak membiarkanku pergi, maka aku tidak punya pilihan lain. Ucap Dai Mubai acuh tak acuh. Apa katamu? Teriak salah satu dari mereka. Sebelum ada yang bergerak, tekanan luar biasa terpancar dari tubuh Dai Mubai yang membuat semua kultivator tersebut langsung merangkak di atas permukaan tanah. Keringat dingin membasahi punggung semua kultivator tersebut karena mereka tentu dapat mengetahui bahwa seseorang yang mencoba mereka periksa ternyata bukanlah seseorang yang sederhana. Aku sudah memberi kesempatan kepada kalian. Tetapi tampaknya kalian lebih memilih mati. Ucap Dai Mubai saat mengangkat kakinya sedikit lalu menghentakkannya ke arah permukaan tanah sekali lagi. Jelep, jelep, jelep. Tumbuhan merambat berduri pun langsung menusuk mereka semua dan membawa mereka ke arah atas. Tumbuhan-tumbuhan itu juga terlihat memiliki bunga-bunga berwarna merah di beberapa sisinya. Semua kultivator tersebut tewas hanya dalam waktu 1 detik saja tanpa bisa melawan sama sekali. Tidak hanya sampai di situ saja, tumbuhan itu tampak menyerap vitalis para kultivator yang terbunuh. Setelah semua dari para kultivator yang dibunuh Dai Mubai kering, tumbuhan tersebut kembali lagi ke dalam tanah. Oh, aku tidak menyangka bahwa kau akan memiliki kemampuan seperti itu. Suara seseorang terdengar di telinga Dai Mubai. La pun menaikkan sudut bibirnya lalu menatap ke arah tertentu dan menemukan Lin Yan yang sedang melayang di udara bersama dengan Xiao Zia dan Xia Yuer tetap duduk di kursi VIP-nya sambil menatap ke arah Dai Mubai dengan tatapan penasaran. Ya, belum lama ini aku membangkitkan garis darah klan Dai yang telah punah ketika aku mencapai tingkat alam kaisar tahap pertama. Dai Mubai sama sekali tidak menyembunyikannya.
Ini adalah garis darah yang dianggap jahat dan mereka diburu sejak dulu. Lin Yan pun mendarat di dekat Dai Mubai dan mengangguk kecil. Garis darahmu memang kuat. Apakah hanya kau yang tersisa dari klanmu? Ya. Dahulu kami diburu oleh Kaisar Han, klan Dai telah musnah di tangan mereka karena pertumbuhan kami sangat tidak masuk akal. Karena kami lebih mudah berkembang dengan cara menyerap vitalis seseorang ketika membangkitkan garis darah, Kaisar Han merasa kami sangat berbahaya dan membawa pasukannya memusnahkan kami. Setelah itu, hanya beberapa dari kami yang tersisa, tetapi hanya aku yang selamat ketika Sekte Wayang mencoba memburu kami untuk dijadikan wayang. Dai Mubai menjelaskan. Apa yang dikatakan oleh Dai Mubai membuatnya paham mengapa Dai Mubai sangat membenci Sekte Wayang. Tetapi tidak disangka bahwa lawan berikutnya Dai Mubai adalah Kekaisaran Han itu sendiri yang memusnahkan klan Dai. Sementara itu, Xiao Zia tampak pernah mendengar tentang kemampuan dari Dai Mubai di masa lalu. Klan Dai. Tunggu, bukankah mereka adalah penguasa kekaisaran kuno Luo di salah satu alam abadi? Tampaknya mereka juga telah mengalami kemerosotan sehingga keturunan klan Dai jatuh ke dunia fana. Batin Xiao Zia. Ia tidak merasa heran bahwa Dai Mubai mampu meningkatkan kultivasinya dengan sangat cepat. Garis darah klan Dai di masa lalu juga dapat dianggap salah satu garis darah yang kuat walaupun bukan garis darah puncak. Namun ia tahu bahwa garis darah itu memiliki potensi yang sangat besar. Tampaknya aku pernah mendengar kemampuan ini dari ayah. Gumam Xia Yuer menatap ke arah Dai Mubai dengan seksama. Dai Mubai menatap ke arah Xia Yuer dengan sedikit bingung. Bahkan untuk Lin Yan juga penasaran dengan kata-kata Xia Yuer. Apakah kau yakin Yuer? Tanyanya sedikit penasaran. Xia Yuer mengangguk tetapi terus berpikir keras mencoba mengingat sesuatu tentang kemampuan Dai Mubai. Xiao Zia menggelengkan kepalanya karena tentu para roh dunia peri akan mengetahui tentang kemampuan Dai Mubai. Klan Dai di zaman kuno adalah kultivator yang sering melakukan kontrak dengan roh peri tipe Ki tumbuhan darah dari dunia peri. Yuer kecil, kau pasti tahu tentang klan di dunia roh peri yang dianggap sedikit jahat karena kemampuan mereka. Ucap Xiao Zia. Oh, aku ingat sekarang. Ayah mengatakan bahwa dahulu, kultivator yang memiliki garis darah bunga darah kematian adalah salah satu bangsa yang selalu melakukan kontrak dengan klan Xie yang merupakan salah satu klan kuat di bawah kekuasaan ayah. Xia Yuer pun menepuk kedua tangannya karena akhirnya ingat tentang roh peri yang memiliki rambut dan sayap berwarna hitam dan sangat ahli dalam membuat formasi tumbuhan yang dapat menyerap vitalis musuh. Lin Yan terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Xia Yuer dan menatap Dai Mubai dengan seksama. Ia tentu sangat tahu bahwa seseorang yang dapat melakukan kontrak dengan roh peri bukan seseorang yang sederhana. Dan kali ini, klan Dai dahulu sering membuat kontrak dengan roh peri. Di sisi lain, Dai Mubai tercengang mendengarnya karena tidak tahu bahwa klan Dai juga memiliki sejarah yang tidak pernah mereka ketahui sama sekali. Yuer, yang artinya, Dai Mubai mampu melakukan kontrak dengan roh peri tanpa menggunakan rumput peri. Tanya Lin Yan penasaran. Xia Yuer tidak langsung menjawab dan perlahan terbang mengelilingi Dai Mubai. La tentu sangat penasaran sampai saat ini tentang Dai Mubai dan juga klan Xie di dunia roh peri walaupun dahulu ia banyak mengenal mereka, dan salah satu petinggi di dunia roh peri juga berasal dari klan Xie. Ya, dari apa yang aku ingat, pemilik garis darah bunga darah kematian sudah melakukan kontrak dengan klan Xie sejak zaman dahulu. Ini adalah kontak permanen. Mereka hanya perlu melakukan teknik sederhana yang dapat menarik roh peri. Namun, itu pun jika ada roh peri dari klan Xie yang tertarik padanya. Xia Yuer menjelaskan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xia Yuer, Dai Mubai semakin bingung.
Teknik sederhana. Melakukan kontrak. Apakah itu mungkin? Teknik sederhana apa itu? Tanya Dai Mubai dengan alis terangkat karena tentu ia ingin mencobanya. La tahu bahwa Xia Yuer sangat kuat walaupun memiliki tubuh mungil, jika memungkinkan, ia tidak akan melewatkan kesempatan untuk melakukan kontrak dengan roh karena itu juga akan menjadi bagian dari kekuatannya. Chapter 383 Perintah dari Raja Roh Peri. Teknik sederhana. Bisakah kau memberitahuku teknik apa itu? Tanya Dai Mubai dan menatap ke arah Xia Yuer dengan serius. Pertanyaan Dai Mubai membuat Xia Yuer terdiam untuk beberapa saat. Wajahnya tampak sangat serius ketika menatap Dai Mubai dan tidak lama kemudian, ia pun berbicara, "Kenapa kau sangat bodoh? Yang aku tahu, pemilik garis darah bunga darah kematian pasti memiliki teknik itu." Dai Mubai hampir tersandung mendengar apa yang dikatakan oleh Xia Yuer. Bagaimana caranya ia mengetahuinya? Dirinya bahkan ketika lahir sudah hampir menjadi sebatang kara. Orang tuanya hanyalah kultivator sederhana yang bahkan belum membangkitkan garis darah mereka. Bagaimana ia bisa tahu teknik seperti apa itu? Lin Yan terdiam dan menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata Xia Yuer. Apakah Yuer tidak mendengar bahwa sebelumnya bahwa klan Dai telah dimusnahkan oleh Kekaisaran Han dahulu? Bahkan sisa-sisa mereka diburu oleh Sekte Wayang, dia pasti tidak akan menemukan warisan klannya karena mereka telah pergi untuk bersembunyi. Batinnya, Dai Mubai membuat batuk palsu. Tidak tahu harus merespon seperti apa. Aku sama sekali tidak tahu. Bisakah kau memberitahuku? Tanya Dai Mubai serius menatap ke arah Xia Yuer. Tampaknya kau sangat membutuhkan bantuan putri ini. Baiklah, walaupun kau tidak terlalu berguna sebelumnya saat menangkap ikan Qi, karena Lin Yan menghargaimu, maka putri ini akan membantumu. Xia Yuer pun mengangguk kecil dan sangat terlihat bahwa dia membanggakan dirinya sendiri. Garis-garis hitam muncul di dahi Dai Mubai saat mendengar kata-kata tidak berguna dari mulut pedas Xia Yuer. Lin Yan memutar bola matanya ke arah Xia Yuer karena sangat paham bahwa mulut Xia Yuer yang sangat pedas bisa menyebabkan perang dunia. Sementara itu, Xiao Zia hanya terkekeh karena sangat tahu bagaimana sifat Xia Yuer yang sangat bangga karena dia adalah putri satu-satunya dari Raja Roh Peri. Cara ini sangat sederhana. Xia Yuer pun membuat lingkaran formasi lalu melambaikan tangannya ke arah permukaan tanah. Dung! Pola-pola rumit berwarna hitam pun muncul di permukaan tanah. Itu adalah tulisan kuno yang merupakan tulisan kontrak dengan Roh Peri. Tetapi itu hanya bisa digunakan oleh kultivator yang telah memiliki kontrak permanen dengan Roh Peri dari garis darah mereka. Tulis ulang kontrak itu dengan darahmu sendiri. Setelah itu, kau hanya perlu menggunakan energi spiritualmu dan mengalirinya ke kontrak itu untuk menyelesaikan formula pemanggilan. Tetapi aku tidak menjamin kau bisa melakukan kontrak. Itu tergantung pada Roh Peri di dunia Roh Peri. Ucap Xia Yuer. Mendengar itu, Dai Mubai langsung bersemangat. La tentu akan melakukannya dan langsung menggigit jarinya untuk menulis ulang kontrak dengan darah. Tetapi ia hampir saja terpeleset ketika mendengar kata-kata dari Xia Yuer. Hei pria tidak berguna, putri ini telah membantumu. Kau sungguh-sungguh manusia yang tidak tahu berterima kasih. Ucap Xia Yuer sedikit jengkel. Wajah Lin Yan berkedut keras karena tidak menyangka bahwa Xia Yuer masih terus mencoba untuk menindas Dai Mubai. Bahkan untuk Xiao Zia hanya terbengong karena merasa bahwa Xia Yuer lebih parah dari yang ia pikirkan. Dengan wajah menampilkan senyum canggung, Dai Mubai menatap ke arah Xia Yuer yang menatapnya dengan rendah. La sangat paham bahwa Xia Yuer hanyalah anak-anak sehingga ia tidak terlalu mengambil omongan pedas itu. Terima kasih atas bantuannya, putri.
Mendengar Dai Mubai memanggilnya putri, Xia Yuer mengangkat sedikit wajahnya ke arah atas lalu mengangguk puas karena merasa Dai Mubai mengetahui tempatnya sebagai rakyat jelata. Jika Dai Mubai mengetahui apa yang dipikirkan oleh Xia Yuer, ia mungkin ingin menamparnya hingga terbang seperti serangga. Dai Mubai pun tidak membuang waktu dan langsung menulis ulang formasi di permukaan tanah menggunakan darahnya. Lin Yan dan Xiao Zia hanya diam dan menunggu apakah Dai Mubai mampu melakukan kontrak dengan roh peri. Setelah selesai menulis ulang kontrak, Dai Mubai pun meletakkan telapak tangannya di kontrak itu lalu mengerahkan energi spiritual dalam jumlah yang sangat besar untuk menyelesaikan kontrak. Bisa dikatakan itu adalah cara untuk para anggota klan Dai yang telah melakukan kontrak darah permanen dengan roh dunia peri untuk membuka gerbang roh lalu mencoba melakukan kontrak dengan salah satu dari roh peri. Drur. Tempat tersebut bergetar keras tanda bahwa gerbang roh akan terbuka di tempat itu. Jika ada roh yang menyeberang, berarti Dai Mubai memiliki kualifikasi melakukan kontrak dengan salah satu roh peri yang berasal dari klan Xie. Dunia roh peri. Saat ini Raja Roh Peri sedang bersama dengan para patriark klan kuat di dunia tersebut untuk membahas sesuatu. Tetapi, ketika mereka sedang dalam pertemuan penting, getaran tertentu terjadi. Itu adalah getaran dari energi spiritual seseorang yang mencoba memanggil salah satu roh peri di dunia tersebut. Mata semua dari roh peri tingkat tinggi itu pun menyipit sedikit karena tentu tahu apa artinya. Tunggu. Pemanggilan ini. Anggota klan Dai. Patriark klan Xie pun membuka lebar-lebar matanya karena tidak menyangka bahwa akan ada anggota klan Dai yang mencoba melakukan kontrak setelah sekian lama. Raja Roh Peri yang merupakan ayah dari Xia Yuer hanya diam dan melirik ke tempat yang jauh, itu adalah tempat klan Xie berada. Sangat jarang kultivator dapat melakukan kontrak dengan mereka karena ketatnya persyaratan. Tetapi klan Dai adalah salah satu pengecualian karena memiliki kontrak permanen dengan salah satu klan kuat di dunia Roh Peri. Yang mulia, aku harus melihat siapa yang dipanggil ke dunia manusia saat ini. Patriark klan Xie pun menghilang seketika setelah. Sementara itu, Raja Roh Peri juga ikut pergi karena memikirkan sesuatu. Jika ada roh peri yang keluar, itu merupakan kesempatan untuk menemukan jejak Xia Yuer. La tidak akan melewatkan kesempatan kecil seperti itu walaupun ia tahu bahwa Xia Yuer tidak akan bisa kembali jika ditemukan. Namun satu hal yang pasti, untuk mengetahui kabar putrinya itu merupakan kebahagiaan baginya dan istrinya. Klan Xie. Saat ini, di hadapan salah satu roh peri, sebuah gerbang roh pun perlahan-lahan tercipta. Karena sangat jarang roh peri melakukan kontrak dengan kultivator setelah sekian lama, tentu para roh peri acak yang sangat cocok dengan pemanggilan itu akan ragu untuk masuk. Dua sosok pun muncul di dekat roh peri tersebut yang membuat roh peri tersebut terkejut karena tidak menyangka bahwa patriark klan Xie akan datang. Bukan hanya itu, bahkan Raja Roh Peri juga datang secara pribadi. Salam yang mulia, patriark. Roh peri itu pun membungkuk dalam-dalam ke arah dua sosok perkasa tersebut. Aku tidak menyangka bahwa itu akan menjadi kau, Xie Xuyan, salah satu roh peri berbakat. Yang artinya pemanggil kali ini adalah seseorang yang luar biasa. Patriark klan Xie tentu akan terkejut. Patriark, maksud Anda? Xie Xuyan tergagap sedikit. Sifatnya memang seperti itu, ia adalah roh peri yang kikuk, tetapi memiliki bakat tinggi. Sebelum Patriark klan Xie berbicara, Raja Roh Peri pun membuka suara, menyeberanglah. Penuhi kontrak itu, aku juga memberikan misi padamu, cari keberadaan Putri Xia Yuer. Perintah Raja Roh Peri. Xie Xuyan tentu saja terkejut karena ia mendapatkan perintah langsung dari Raja Roh Peri. La tentu tahu tentang Xia Yuer karena kabar itu telah menyebar luas. La juga pernah melihat seperti apa Xia Yuer,
roh peri mungil yang tidak masuk akal. Walaupun sifat Xia Yuer seperti itu, para roh peri tentu sangat mencintainya sepenuh hati karena dia adalah satu-satunya keturunan kerajaan baru setelah lamanya waktu berlalu. Dunia roh peri selalu diatur oleh garis darah kebangsawanan. Ini adalah peraturan mutlak sehingga para roh peri selalu bertugas untuk melindungi garis darah kerajaan. Karena, ada satu lagi fakta penting tentang dunia roh peri, jika garis kerajaan telah punah, maka dunia roh peri akan jatuh dalam kekacauan, dan tidak akan lama bagi mereka untuk punah juga. Ini adalah peraturan mutlak semenjak kematian roh Dewi Kehidupan. Para roh peri merasa bahwa mereka tidak pantas hidup lagi karena tidak mampu melindungi roh Dewi Kehidupan di masa lalu sehingga para roh peri membuat sumpah untuk selalu melindungi garis darah kerajaan sampai roh Dewi Kehidupan yang baru terlahir kembali. Itulah yang membuat semua roh peri sangat menyayangi Xia Yuer yang sangat nakal. Chapter 384 Pertemuan Dunia Roh Peri. Perintah yang dikatakan oleh Raja Roh Peri membuat Xie Xuyan memasang wajah yang sangat serius. Baik yang mulia, hamba akan mencari keberadaan Tuan Putri. Dengan tekad di matanya, Xie Xuyan pun masuk ke dalam gerbang roh. Raja Roh Peri yang menatap itu hanya bisa berharap bahwa putrinya dapat ditemukan. Bahkan untuk patriark klan Xie juga sama. Walaupun dirinya terlihat seperti roh peri yang jahat, ia juga patuh pada peraturan. Namun, Raja Roh Peri tidak akan menyangka bahwa ketika Xie Xuyan melewati gerbang roh, dia akan langsung bertemu dengan Xia Yuer. Di tempat Lin Yan berada, getaran perlahan terhenti saat gerbang roh tercipta sepenuhnya. Krak, bush. Saat gerbang roh terbuka, Ki yang bersifat agar jahat pun terpancar dan itu adalah pancaran Ki dari Xie Xuyan, dan yang lebih penting lagi, kekuatan Xie Xuyan mencapai tingkat alam kaisar tahap pertama. Merasakan kekuatan yang terpancar, Lin Yan menyipitkan sedikit matanya. Lah harus mengakui bahwa roh peri yang dipanggil oleh Dai Mubai memang dalam jajaran kelas atas walaupun sudah pasti lebih pucat daripada Xia Yuer yang memiliki garis darah kerajaan. Sementara Dai Mubai, ia sangat bersemangat karena tampannya ada roh peri yang setuju untuk memenuhi kontrak yang ia buat. Dari dalam gerbang roh, sosok wanita cantik yang memiliki tinggi rata-rata, mata hitam legam, rambut hitam panjang dan 4 sayap hitam pun perlahan terlihat. Ketika Xia Yuer menatap roh tersebut, ia tampak seperti berpikir karena merasa pernah melihatnya di dunia roh. Maaf. Aku adalah roh dari dunia roh peri yang akan memenuhi kontrak yang kau buat. Xie Xuyan pun langsung berkata dengan sedikit nada putus-putus karena memang ia adalah sosok pemalu yang tidak bisa bergaul. Lin Yan terdiam ketika mendengar kata-kata dari Xie Xuyan. Aura yang terpancar sangatlah mendominasi, tetapi ia tidak menyangka bahwa Xie Xuyan adalah seorang pemalu seperti itu. Dan itu sangat bertolak belakang dengan sifat Xia Yuer yang liar. Sementara Xiao Zia hanya diam. Lah tentu dapat menilai seperti apa roh hanya dengan sekali lihat. Dan ia harus mengakui bahwa Xie Xuyan memang roh peri yang memiliki bakat tinggi. Senyum cerah terlihat di wajah Dai Mubai karena akhirnya saat ini dirinya telah menjadi seorang spiritualis dunia. Sebelum ada yang berbicara lagi, Xie Xuyan yang merasakan aura dari roh langsung menatap ke arah tempat Xia Yuer berada. Tentu ia akan sangat familiar dengan aura roh peri. Mata Xie Xuyan hampir saja melotot keluar karena ia tidak akan pernah melupakan seperti apa rupa Xia Yuer. Tuan Putri. Seru Xie Xuyan dan langsung bergerak ke arah Xia Yuer mengabaikan Dai Mubai. Dai Mubai tercengang karena roh yang ia kontrak tampaknya lebih peduli pada hal lain daripada dirinya bahkan sebelum ada di antara mereka yang memperkenalkan diri. Ketika Xie Xuyan tiba di hadapannya dan memanggilnya Tuan Putri,
Xia Yuer langsung bangga pada dirinya sendiri lalu melirik ke arah Xiao Zia dengan tatapan provokasi. Tampaknya kau mengenali siapa putri ini. Ucap Xia Yuer dengan gaya seorang putri kerajaan. Tentu Tuan Putri. Bagaimana mungkin hamba tidak mengenali Anda? Tentu saja Xie Xuyan langsung bersemangat karena misi yang diberikan oleh Raja Roh Peri tampaknya telah usai ketika pertama kali ia menyeberang ke dunia manusia. Bagus, jika begitu, selesaikan kontrak yang akan kau lakukan dengan pria tidak berguna itu. Perintah Xia Yuer sambil menunjuk ke arah Dai Mubai. Wajah Dai Mubai bergerak-gerak karena tampaknya ketika ia melakukan kontrak dengan Xie Xuyan, dirinya akan terlibat masalah tidak berujung. Pria tidak berguna. Xie Xuyan menatap ke arah Dai Mubai dengan tatapan waspada. Tentu yang ia pikirkan saat ini adalah, mengapa aku harus melakukan kontrak dengan pria tidak berguna? Sementara untuk Lin Yan, ia hanya diam dan tidak tahu harus berkata apa karena tampaknya Xie Xuyan ragu-ragu untuk melakukan kontrak dengan Dai Mubai. Lakukan kontrak dengannya, dia adalah seseorang yang memiliki bakat tinggi, sama sepertimu. Kau harus tahu bahwa sebagian besar kultivator yang mencoba memanggil roh melalui gerbang roh akan memiliki tingkat bakat yang sama. Xiao Zia pun membuka suara. Ketika Xie Xuyan mendengar itu, ia tentu paham. La pun melihat ke arah Xiao Zia yang sebelumnya berbicara. Tetapi, ketika ia menatap Xiao Zia, ada kekuatan misterius yang seperti sedang menekannya, ia sangat tahu bahwa itu adalah kekuatan garis darah. Walaupun mereka bukan dari golongan roh yang sama, penindasan garis darah sering kali terjadi apabila mereka memiliki bentuk ki yang sama. Dan Xiao Zia merupakan pengguna ki kematian yang terkait erat dengan darah. Sementara Xie Xuyan adalah roh peri yang menggunakan darah musuh juga untuk meningkatkan kultivasi sama seperti Dai Mubai. Kakao. Xie Xuyan tidak tahu harus berkata apa ketika menatap Xiao Zia karena ia merasa seperti sedang berada di hadapan Raja Roh Peri. Untuk Xia Yuer, penindasan yang berasal dari garis darahnya belum muncul karena kekuatan itu memang belum terbangun. Sementara Xiao Zia sudah pasti memiliki aura penguasa di antara para roh sama seperti Raja Roh Peri. Lakukan kontrak dengan pria itu. Tidak perlu mempedulikan wanita menyeramkan itu. Perintah Xia Yuer. Baik Tuan Putri. Xie Xuyan langsung patuh dengan perintah Xia Yuer dan muncul tepat di hadapan Dai Mubai. Tanpa berbicara sedikit pun, ia mengeluarkan setetes darahnya lalu menaruhnya di dahi Dai Mubai. Selesai, mulai saat ini, kau akan bisa memanggilku melalui gerbang roh yang tercipta menggunakan ki yang ada di ruang jiwa milikmu. Ucap Xie Xuyan. Dai Mubai terdiam karena dirinya bahkan belum memperkenalkan diri dan sebaliknya tetapi. Kontrak telah dibuat karena ia memang danat merasakan koneksi spiritual dengan Xie Xuyan. Ketika selesai, Xie Xuyan langsung menghampiri Xia Yuer lagi dan berbicara, Tuan Putri, Raja telah mencari Anda selama ini. Apakah Putri tidak ingin kembali ke dunia roh? Mendengar pertanyaan dari Xie Xuyan, wajah Xia Yuer langsung lesu. Tetapi ia mencoba memikirkan kembali apakah ia bisa kembali menggunakan gerbang roh yang dibuka oleh Xie Xuyan. Coba buka gerbang roh. Perintah Xia Yuer. Xie Xuyan hanya mengangguk lalu membuka gerbang roh. Melihat gerbang roh dan aura yang terpancar dari dalamnya, Xia Yuer merasa sedikit nostalgia. La pun langsung melesat ke arah gerbang roh. Tetapi, ketika mencapai pintu gerbang roh, ada penghalang khusus yang tampaknya menahannya untuk masuk. Dari hal itu pun, Xia Yuer sangat tahu bahwa dirinya memang tidak bisa kembali ke dunia roh. Semua itu juga terbukti dengan energinya yang tampaknya tidak habis ketika berada di dunia manusia. Biasanya para roh akan cepat kehabisan ki kekuatan hanya untuk mempertahankan diri berada di dunia manusia.
Xiao Zia sudah mengetahui hal itu sedari dulu. La memiliki kasus yang sama dengan Xia Yuer. Tetapi ia menyeberang sendiri ke dunia manusia lalu disegel di sana sehingga tubuhnya sudah seperti tidak diakui oleh alam roh. Xie Xuyan yang menatap Xia Yuer tidak bisa kembali pun mulai panik. La memiliki misi untuk menemukan Xia Yuer tetapi ia tidak bisa membawanya kembali. Tuan Putri, yang mulia saat ini berada di depan gerbang roh yang aku ciptakan itu. Tetapi yang mulia tidak akan bisa masuk juga karena bukan dia yang melakukan kontrak. Tidak hanya itu, dia juga tidak bisa meninggalkan dunia roh peri. Ucap Xie Xuyan. La sama sekali tidak pandai berbicara dan hanya mengeluarkan apa yang bisa ia katakan walaupun kadang akan membuat siapa saja salah mengartikannya. Mata Xia Yuer sedikit berkaca-kaca tetapi ia menahannya dan menatap ke arah Xie Xuyan. Kembalilah ke dunia roh, katakan kepada ayah bahwa aku akan baik-baik saja di sini. Dan suatu hari nanti, aku pasti akan bisa kembali ke sana. Chapter 385 menuju Sekte Wayang. Mendengar perintah dari Xia Yuer, Xie Xuyan mengangguk dan langsung masuk ke dalam gerbang roh dengan wajah yang sangat serius. Melihat Xie Xuyan yang pergi, Dai Mubai terdiam. La saat ini bertanya-tanya apakah roh kontrak akan selalu melakukan hal seperti itu atau tidak. Tatapannya tertuju kepada Lin Yan untuk bertanya hal itu. Merasakan tatapan Dai Mubai, Lin Yan hanya mengangkat bahunya. La pun menghampiri Xia Yuer dan menghiburnya. La tentu tahu bahwa roh peri mungil itu saat ini sedang dalam suasana hati yang buruk. Sementara itu, di dunia roh, Xie Xuyan yang kembali pun menceritakan apa yang terjadi kepada Raja Roh Peri. Raja Roh Peri terkejut bahwa putrinya saat ini ternyata sedang berada di sekitar manusia yang ingin melakukan kontrak dengan Xie Xuyan. La pun merasa lega karena putrinya ternyata baik-baik saja dan juga tingkat kultivasi Xia Yuer yang telah mencapai tingkat alam raja tahap ke-9 membuatnya terkejut juga. Tentu Raja Roh Peri sangat mengetahui tentang sifat Xia Yuer yang tidak akan mau berlatih sama sekali. Jika saja putrinya itu berlatih, dengan bakatnya, tidak akan lama bagi Xia Yuer untuk mencapai tingkat kultivasi puncak. Dan ketika mendengar tentang Xia Yuer yang tidak dapat melewati gerbang roh, Raja Roh Peri tidak bertanya lagi karena ia tahu dengan pasti bahwa putrinya memang tidak akan bisa melewati gerbang roh karena adanya segel tertentu antara dunia roh dan dunia manusia, serta perjanjian yang dibuat dengan kaisar manusia zaman kuno sehingga ia tidak merasa heran lagi putrinya tidak bisa kembali. Tetapi, saat Xia Yuer mencapai tingkat kultivasi tertentu, dia pasti akan bisa kembali dengan sendirinya. Oleh karena itu, Raja Roh Peri pun memerintahkan Xie Xuyan untuk mengawasi putrinya jika seseorang yang melakukan kontrak dengan Xie Xuyan sedang berada di dekat Xia Yuer lalu memberikan informasi tentang putrinya secara berkala. Mendengar perintah dari Raja Roh Peri, Xie Xuyan pun langsung menghubungi Dai Mubai karena tentu ia dapat melakukan itu dengan koneksi spiritual yang mereka miliki. La tidak dapat membuka gerbang roh untuk kembali ke dunia manusia, para roh yang melakukan kontrak dengan kultivator hanya bisa membuka gerbang roh untuk kembali ke dunia roh dari dunia manusia. Dan manusia juga sebaliknya sehingga tidak akan ada kejadian tertentu yang bisa mengakibatkan perang antara manusia dan roh. Ini adalah peraturan yang dibuat langsung oleh kaisar manusia itu sendiri. Dai Mubai tidak bisa berkata-kata karena ia seperti sedang mendengar perintah dari Xie Xuyan. Tetapi ia hanya membuka gerbang roh dengan wajah masam. Ketika gerbang roh terbuka, Xie Xuyan kembali ke dunia manusia lalu menghampiri Xia Yuer tanpa mempedulikan Dai Mubai. Oi. Apakah aku hanya bertugas sebagai penghubung kalian berdua? Tanya Dai Mubai dalam hatinya. Setelah Xia Yuer dan Xie Xuyan selesai berbicara,
Terlihat Xie Xuyan yang hanya berdiri di belakang Xia Yuer layaknya seorang pengawal yang membuat Dai Mubai semakin terdiam. 1. Xie Xuyan juga terus menatap ke arah Lin Yan dan merasakan penindasan yang jauh lebih kuat dari Raja Roh. La tidak mengerti mengapa hal itu bisa terjadi. Jika ia telah membaca tentang Kaisar Manusia dan mendatangi tempat tertentu di dunia roh peri, ia pasti akan mengetahui apa penyebabnya. Tetapi, karena sifatnya yang tidak suka bergaul dan lebih sering berkultivasi sendiri, hal itu menyebabkan ia tidak mengetahui tentang sejarah Kaisar Manusia. Jadi dia yang melakukan kontrak dengan Tuan Putri. Sungguh penindasan yang luar biasa. Aku tahu bahwa seseorang yang bisa melakukan kontrak dengan Tuan Putri bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Batin Xie Xuyan. Baiklah, karena Dai Mubai telah berhasil melakukan kontrak dengan Lin Yan menghentikan kata-katanya saat menatap ke arah Xie Xuyan karena tidak mengetahui namanya sama sekali. Xie Xuyan. Xie Xuyan langsung memperkenalkan dirinya secara singkat. Lin Yan mengangguk kecil lalu berbicara, karena Dai Mubai telah melakukan kontrak dengan Xie Xuyan, kita memiliki tambahan kekuatan. Ayo kita pergi ke Sekte Wayang berada untuk menagih hutang mereka. Wajah Dai Mubai menjadi serius seketika dan ia mengangguk kecil. Sedangkan untuk Xiao Zia dan Xie Xuyan hanya diam tanpa berbicara. Sedangkan untuk Xia Yuer, ia langsung duduk di kursi VIP-nya dengan wajah gembira karena ia langsung melupakan kesedihannya karena Lin Yan akan membawanya ke tempat bermain yang menyenangkan. Tentu saja pertarungan menurut roh peri mungil itu adalah sebuah permainan yang menyenangkan karena pikirannya telah tercampur dengan Lin Yan saat melakukan fusi. Ia merasa bahwa pertarungan memang sangat menyenangkan karena Lin Yan merasakan hal yang sama karena garis darahnya. Ayo kita berangkat. Xia Yuer memberi perintah dan menunjuk ke arah tertentu. Arahnya di sebelah sana Yuer. Ucap Lin Yan lelah dan langsung terbang ke arah berlawanan yang ditunjuk oleh Xia Yuer. Wajah Xia Yuer sedikit memerah karena malu tetapi ia langsung menekannya. Xiao Zia, Xie Xuyan dan Dai Mubai pun langsung terbang mengikuti Lin Yan. Tentu mereka telah bersiap untuk berperang melawan para anggota Sekte Wayang. Di Sekte Wayang, pemimpin para Sekte Wayang seperti Master Sekte dan para tetua telah menerima informasi bahwa beberapa penjaga yang ada di kota yang mereka kelola telah terbunuh. Dari hal itu pun, mereka bersiap-siap jika memang benar pembunuh akan datang ke Sekte Wayang. Master Sekte Wayang pun langsung memberi perintah ke beberapa tetua untuk menjaga di sekitar gerbang Sekte Wayang. Tetua Sekte Wayang yang mendapat perintah langsung membawa banyak murid berpengalaman dari Sekte Wayang untuk menjaga gerbang Sekte. Ketika mereka semua sedang berjaga-jaga, dua sosok pria pun mendekat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Keduanya tidak lain adalah Lin Yan dan Dai Mubai. Karena Xiao Zia, Xia Yuer dan Xie Xuyan menggunakan formasi penyembunyian, hanya beberapa dari kultivator yang akan dapat terlihat ketiga roh tersebut. Ada yang mendekat. Salah satu murid kuat yang memiliki tingkat kultivasi alam raja tahap ke-7 pun berteriak keras. Kekuatannya tentu dianggap kuat karena beberapa tetua juga memiliki tingkat kultivasi yang sama. Namun, di hadapan Lin Yan tentu kultivator seperti itu tidak akan bisa melukainya lagi. Para murid Sekte Wayang pun memasang wajah serius. Beberapa tetua langsung datang karena mendengar teriakan murid tersebut. Ketika melihat ke arah Lin Yan dan Dai Mubai yang telah mendekat, beberapa tetua pun memasang wajah yang sangat gelap karena tidak menyangka bahwa dua pemuda yang sudah dekat dengan gerbang Sekte Wayang akan memiliki kekuatan sebesar itu. Cepat panggil semua tetua. Teriak tetua kelima, wajahnya sedikit muram karena ia hanya memiliki tingkat kultivasi alam raja tahap ke-8. Beberapa murid langsung bergerak untuk memanggil semua tetua yang ada. Dari langit,
Terlihat Lin Yan dan Dai Mubai yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Dai Mubai yang telah melihat gerbang Sekte Wayang telah dekat, ia pun meningkatkan kecepatannya ke maksimal dan mendahului Lin Yan karena ia sangat ingin menghabisi banyak anggota Sekte Wayang. Musuh datang. Teriak salah satu tetua sekeras mungkin. Wush. Dai Mubai yang mendarat di permukaan tanah tepat di depan gerbang Sekte Wayang pun langsung menyentuh permukaan tanah. Tap. Hutan bunga kematian. Jeres. Ribuan tanaman merambat yang memiliki bunga-bunga di batangnya pun melesat ke arah langit dan langsung menutupi seluruh tempat dalam sekejap. Jelep, 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 arregggh. Teriakan para anggota Sekte Wayang pun terdengar sangat keras ketika beberapa dari mereka mencoba menghindar tetapi masih ditusuk oleh tumbuhan merambat tersebut. Lin Yan yang menatap hal itu pun menaikkan sudut bibirnya karena Dai Mubai seorang diri sudah seperti sebuah pasukan. Bersambung. Chapter 386. 4 Kekuatan Utama Sekte Wayang.